ya otomatis ditolak gitu ya. Ditolak karena memang pernikahannya itu tidak memenuhi salah satu rukun nikah gitu. Ditolak. Makanya pasti jalan keluarnya seperti itu ya, supaya dia mendapatkan buku nikah, supaya pernikahannya juga baik sah menurut aturan agama, aturan negara gitu kan, bisa dibuktikan ya harus tadi nikah ulang. Pak, boleh dijelaskan bagaimana hasil sidang isbat dari pemohon Rizky Febian dan Mahalini ini Pak? Hari ini kan keluar. Oke ya. Sesuai dengan agenda sidang hari ini memang majelis yang menyidangkan perkara Rizky itu tentang isbat nikahnya itu jadwal hari ini adalah pembacaan hasil musyawarah majelis gitu ya. Jadi sesuai dengan tahapan persidangan pertama kan dulu prinsipal belum hadir, maka dipanggil untuk menghadirkan prinsipal, mungkin ikut perkembangan seperti ya. Kemudian yang kedua, ketika prinsipal sudah hadir dan kebetulan prinsipal dengan kuasanya juga sudah siap dengan bukti, langsung pemeriksaan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi. Nah, karena proses persidangan atau pemeriksaan sudah dianggap cukup lengkap, maka pada sidang yang ketiga yang hari ini tanggal 5 itu diagendakan untuk musyawarah majelis dari hasil pemeriksaan bukti-bukti yang pada sidang kedua itu ya. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, maka majelis hakim mengambil keputusan ya bahwasanya memang pernikahan yang dilaksanakan saya nggak tahu persis juga itu laksanakan di hotel karena mungkin media lebih tahu. Ternyata dari hasil pemeriksaan majelis hakim itu ada salah satu syarat, ada salah satu rukun nikah yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah wali hak, ya wali yang menikahkannya ada bukan wali yang berhak. Ya. Jadi kalau kita melihat dari latar belakangnya bahwa siapa tuh istrinya Mahalini itu kan istrinya itu kan memang mu'alaf. Iya. Kalau tidak salah itu dia baru 2 hari kalau tidak salah ya. Dia mungkin lebih tahu. Kemudian setelah dia mu'alaf kemudian nikah, otomatis karena memang orang tuanya juga bukan muslim, nah disitulah berarti walinya bukan orang tuanya kan. Nah di dalam persidangan ditemukan fakta ternyata yang menikahkannya adalah ustadz, gitu ya. Jadi ustadz itu menikahkan, mengatasnamakan atau mengatasnamakan dirinya sebagai wali hakim, begitu ya. Karena memang dia tidak punya wali. Di dalam undang-undang perkawinan itu bagi yang tidak punya wali ya wali hakim. Nah, tetapi sebetulnya dalam undang-undang perkawinan sudah jelas ya, ada 2 kriteria. Ya, 1 wali nasab, 1 wali hakim. Kalau wali nasab itu kan wali yang memang ada ikatan hubungan kekerabatan ya, ada 4 tingkat gitu. Nah, karena dia posisinya wali hakim, itu dijelaskan dalam undang-undang perkawinan yang namanya wali hakim itu ya, ada kriteria siapa yang bisa jadi wali hakim. Wali hakim itu adalah pertama orang yang tidak mempunyai wali, itu kriteria yang pertama. Yang kedua, kalau walinya itu tidak diketahui alamatnya. Dia punya wali tapi tidak diketahui alamatnya, itu wali hakim gitu ya. Nah, siapa yang ditunjuk wali hakim dalam undang-undang itu? Itu ada di dalam peraturan Menteri Agama itu bahwa wali hakim di nomor 30 2005 tahun 2005 bahwa yang ditunjuk sebagai wali hakim itu adalah Menteri Agama, kemudian delegasikan, yang terakhir pelaksananya oleh Kepala KUA. Itulah wali hakim. Nah, beda lagi dengan wali hakim yang contohnya walinya itu adol. Ada wali, dia wali tapi walinya tidak mau menikahkan, ada disebut dengan wali adol, wali kan. Tetapi ada kriterianya lagi. Kalau untuk wali adol itu dia harus berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan dulu, diperiksa dulu ya.
alasannya apa itu si wali itu. Nah di sini bahwa wali yang menikahkan saat itu adalah bukan masuk kriteria itu, bukan wali nasab dan juga bukan wali hakim yang dikendai seperti undang-undang. Seperti itu ya. Nah itu saya lihat ya adalah walinya adalah ustadz ya. Nah kemudian bagaimana itu produknya berarti? Kan kalau contohnya pernikahan kurang syarat atau kurang rukun, bukan syarat ya, kurang rukun nikahnya berarti kan pernikahannya jadi tidak sah. Maka jalan keluarnya secara hukumnya tentu dia karena kita anggap ketidaktahuan lah gitu ya, dia harus menikah ulang. Disebut dengan istilah tajdidun nikah gitu kalau istilah agama itu. Dia harus menikah ulang lagi dengan walinya yang benar gitu kan. Kemudian nanti dicatatkan di KUA. Barangkali itu ya dari hasil pemeriksaan itu, dan hari ini juga mungkin hari ini atau besok lah sudah bisa diupload sebetulnya di putusannya atau di penetapannya itu di sistem itu di aplikasi. Kalau di pengadilan ada namanya SIPP sudah bisa itu gitu ya. Ustadznya siapa Pak yang menikahkan? Kalau dalam waktu pemeriksaan itu namanya Ustadz Yahya MY. Jadi kami nggak tahu cuma Ustadz Yahya MY gitu ada. Pak, penegasan mungkin ini terkait tadi kan wali hakim yang tidak dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan undang-undang. Tapi apakah secara agama itu tetap sah seperti itu, Pak? Nah justru itu ya. Jadi istilah pengertian wali hakim menurut pandangan masyarakat pada umumnya masih ada menganggap bahwa wali itu yang ditunjuk atau yang dipilih oleh para pihak atau juga oleh baik pemohon atau pemohon atau juga oleh pihak keluarga suami atau istri, karena dia tidak ada wali kemudian dia menunjuk seorang disebutlah pemandangannya sebagai wali hakim, padahal dalam undang-undang tidak seperti itu ya. Ini bisa ada pandangan masyarakat, bahkan ada yang mengartikan juga mengistilahkan bukan wali hakim, wali muhakam katanya gitu ya. Muhakam itu maksudnya yang ditunjuk oleh para pihak gitu, oleh keluarga pihak laki-laki. Nah itulah yang mungkin masih ada anggapan di masyarakat. Pak, Ya. singkat itu berarti permohonannya belum bisa dikabulkan oleh hakim gitu ya Pak? Ditolak kan? Ditolak gitu. Ya otomatis ditolak gitu ya. Ditolak karena memang pernikahannya itu tidak memenuhi salah satu rukun nikah gitu. Gitu. Ditolak. Makanya pasti jalan keluarnya seperti itu ya, supaya dia mendapatkan buku nikah, supaya pernikahannya juga baik sah menurut aturan agama, aturan negara gitu kan, bisa dibuktikan ya harus tadi nikah.